بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, mas'alatun halil aula lil musafiri ayyasuma au al aula alla yasum. Apakah yang lebih layak, lebih afdol bagi seorang musafir itu dia berpuasa, ataukah yang lebih afdol bagi dia alla yasum, tidak berpuasa? Mana yang afdol? Musafir itu puasa ataukah tidak? Fal jawab, jawabannya, amma madhabul hanabila fal aula alla yasum. Adapun mazhab Hanbali, mereka mengatakan yang afdol bagi musafir tidak puasa. Bal karihu as-sauma lil musafiri. Bahkan mereka menganggap makruh bagi musafir untuk puasa. Wa qala Syafi'iyah, adapun Syafi'iyah mereka mengatakan al-aula ayasum, yang lebih baik, lebih afdol puasa. Hanabila mengatakan afdol musafir tidak puasa, Syafi'iyah mengatakan afdol bagi musafir berpuasa. Wa qala akharun, sebagian yang lain mengatakan, maksudnya para ulama yang lain, innahu ala takhyir, bebas, mau puasa tidak puasa bagi musafir itu at-takhyir. La nufaddilul fitra wala saumah, kita tidak menyatakan afdol tidak puasa atau berpuasa, semuanya sama. Was-sahih at-tafsilu fi hadza, pendapat yang sahih dalam hal ini at-tafsil, dirinci. Wa huwa, yaitu annahu idza kana al-fitru was-siyam sawaan, apabila al-fitru berbuka tidak puasa dan puasa adalah sama, fasyamu aula, maka puasa itu lebih afdol. Maksudnya gini, kalau dia tidak puasa dan puasa itu sama saja, ditinjau dari sisi fisik sama-sama kuat. Puasa dia kuat, tidak puasa juga dia kuat. Misalkan kita naik pesawat perjalanan Palembang Jogja, kalau naik bus kan lumayan jauh, naik pesawat dan nyaman, tidak ada dirasakan lelah, keringatan, capek. Atau misalkan naik mobil perjalanan Palembang misalkan Lampung lewat tol, perjalanan lancar dan mobil yang dikendarai juga nyaman, ber-AC. Kalian tuh naik truk, naik angkot barangkali mungkin panas, mobil nyaman. Maka dalam kondisi seperti ini, fasyamu aula, puasa lebih afdol, diwujuhin arba'ah, dengan 4 alasan.
Tergambar kan teman nasin. Ya. Jadi perjalanan itu tidak melelahkan. Kalau dia tidak melelahkan, maka puasa afdol. Alasannya al-awwal anna dzalika fi'lur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hadis Abi Darda radhiyallahu anhu. Alasannya dikarenakan hal tersebut adalah perbuatan Rasul, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu qala, Abu Darda mengatakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil har. Kata Abu Darda, kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang sangat-sangat terik, har, sangat panas. Syadidul har. Hatta inna ahadana la yadha'u yadahu ala ra'sihi min syaddatil har. Sampai-sampai salah seorang dari kami itu ada yang meletakkan tangannya di atas kepala. Dikarenakan sangat panas sekali. Gini. Wa ma fina shaimun. Tidak ada di kalangan kami yang berpuasa. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Kecuali Rasul dan Abdullah bin Rawahah. Di sini fi'il Rasul, perbuatan Rasul. Beliau berpuasa, Abdullah bin Rawaha berpuasa. Menunjukkan apa? Beliau kuat. Sehingga kalau kuat, tidak masalah. Afdal berpuasa. Alasan pertama, fi'il Rasul. Asani, alasan kedua, annahu asra'u fi ibra'iz zimmah. Alasan kedua, yang demikian itu lebih cepat di dalam melepaskan zimmah, tanggung jawab. Ya. Lebih cepat dalam melepaskan tanggung jawab. As-salis, alasan yang ketiga, annahu aisaru 'alal mukallaf. Lebih gampang, lebih mudah bagi mukallaf. Wa ma kana aisaru fahuwa aula. Maka sesuatu yang paling mudah, paling gampang itu lebih afdol dikerjakan. Kenapa dikatakan berpuasa ketika safar itu lebih mudah? Ya buktinya dia mampu mengerjakannya. Sehingga tatkala dia kerjakan itu lebih mudah dibandingkan dia mengqadha. Difahami? Dia sudah lepas, cepat, lepas dari tanggung jawab. Kemudian juga mudah dia ngerjakannya. Berbeda dengan ketika mengqadha di hari yang lain, belum tentu dia ada kawan, belum tentu dia termotivasi, kan jadi beban. Ar-rabi', alasan yang keempat, annahu yusadifu siyama Ramadan. Alasan yang keempat, hari yang dia berpuasa tadi mencocoki bulan Ramadan. Walaupun dia musafir tapi dia puasa di bulan Ramadan. Wa Ramadan afdal min ghairihi. Bulan Ramadan itu jauh lebih afdal dibandingkan bulan lain, dibandingkan hari lain. Wa ala hadza naqul al afdalu as-saumu. Maka atas dasar inilah kita mengatakan yang paling afdal as-saumu, adalah berpuasa. Kemudian wa idza kana yashuqqu 'alaihi as-siyam fal fitru aula. Kata Syekh Ibnu Taimin, apabila berat bagi dia puasa maka al fitru aula. Tidak puasa itu afdal. Wa dalilu 'ala hadza, dalil akan hal ini adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana sha'iman fis safar. Nabi SAW dulu puasa ketika safar, walam yuftir, dan beliau tidak membatalkan puasa. Illa hina qila lahu innan nas qad syaqqa alaihim musyam. Melainkan tatkala dilaporkan ke beliau bahwasanya orang-orang itu merasa berat untuk puasa. Jadi dulu ketika Rasul dalam suatu perjalanan, beliau tetap berpuasa.
dan tidak membatalkan puasa. Namun dapat informasi disampaikan kepada beliau, dikatakan kepada Rasul, orang-orang merasa berat untuk puasa. Wa yantaziruna ma sataf'alu. Mereka nunggu apa yang akan engkau lakukan. Walam yuftiru. Mereka belum batalkan puasa. Wa yuriduna ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mencontoh Rasul. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam biqadahin minal ma'. Lalu Rasul minta ambilkan satu wadah. Ya, satu wadah berupa air ba'dal asar, setelah salat asar. Wa rafa'ahu, diangkat sama Rasul gini. Wa rafa'ahu ala fakhidahi, diletakkan di paha beliau, ya, di paha. Hatta ra'ahu an-nas, supaya dilihat oleh orang. Fasyaribah, diminum sama Rasul. Wan nasu yang duruna ilaihi, orang-orang pun melihat kepada Rasul, liyaqtadu bihi, untuk mencontoh Rasul. Faji'a ilaihi wa qila lahu inna ba'dhan nas qad shama. Lalu didatangkan kepada Rasul, dikasih tahu ini ada sebagian orang masih berpuasa. Disebutkan dalam sebagian riwayat, orang yang berpuasa ini dalam keadaan dipayung-payungi, tapi masih puasa. Dia udah mau pingsan, masih puasa. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Rasul mengatakan ulaikal usad, ulaikal usad. Mereka adalah usah, mereka adalah usah, orang-orang yang bermaksiat. Kenapa? Li'annahum shamu ma'al masyaqqah. Dikarenakan mereka puasa dibarengi dengan masyaqqah, rasa berat. Wa li'annahum khalafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu aftara wa baqaw. Hum siyaman. Dikarenakan mereka juga menyelisih Rasul, yang mana Rasul tidak berpuasa sedangkan mereka tetap berpuasa. Wa in kanat al-masyaqqah syadidatan yukhsha minha ad-dararu fas-shaumu haram. Kalau masyaqqahnya sangat sekali berat, dikhawatirkan ada kemudaratan, maka puasa ketika itu haram. Liqaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Itu kalau berat sekali ya. Sudah sampai pingsan-pingsan. Wa amma qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa minal bir as-siyam fis safar. Adapun sabda Rasul laisa minal bir as-saumu fis safar, bukanlah suatu kebaikan puasa ketika safar. Alladzi istadalla bihi al-Hanabilah, yang dipakai dalil oleh Hanabilah. Fa hadza khasun birrajul alladzi ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad dhullila alaihi wan nas haulahu. Ini khusus pada orang yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sudah dinaungi, dikerumuni atau dinaungi, kasih atap-atapan oleh banyak orang. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma hadza. Lalu Rasul mengatakan, apa ini? Faqalu, mereka mengatakan hadza shaimun. Ini adalah orang yang puasa. Faqal, Rasul mengatakan laisa minal bir as-shaumu fis safar. Bukanlah suatu kebaikan kalau puasa ketika safar. Difahami? Hadis yang sahih, laisa minal bir as-shaumu fis safar. Adapun laisa minal bir siyam fis safar itu tidak sahih, ya. Jadi ringkasnya, kalau seandainya berpuasa tidak berpuasa itu rasa beratnya sama saja, tidak ada perbedaan. Dia puasa juga sanggup, tidak puasa juga, ya, maka yang afdol berpuasa bagi dia. Namun kalau seandainya ketika puasa ada masyaqqah, yang lebih afdol bagi dia untuk tidak berpuasa. Namun kalau masyaqqahnya syadidah, maka haram bagi dia untuk berpuasa. Ana ulangi, apabila puasa tidak puasa itu sama,
Tidak ada rasa berat, ringan semuanya. Maka yang afdol puasa. Berdasarkan perbuatan Rasul, beliau puasa ketika safar dengan 4 alasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Yang pertama, menyontoh Rasul puasa ketika safar. Yang kedua, abra' lidzimmah, asra' li bara'ati dzimmah. Yang ketiga, lebih mudah bagi kita ya, karena tidak punya tanggung jawab lagi. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan itu lebih afdal. Kondisi kedua, kalau seandainya dia puasa ada masyaqqah, agak berat, maka yang afdal bagi dia tidak berpuasa. Puasa makruh hukumnya. Ya, ada masyaqqah. Yang keempat atau yang ketiga, rincian ketiga, kalau dia berpuasa masyaqqahnya syadidah. Jadi lebih tinggi dibandingkan yang kedua tadi ya. Syadidah. Kalau dia syadidah, maka haram bagi dia untuk berpuasa. Paham antum kesimpulannya? Jelas? Jadi tafsirnya ada 3 kondisi. Tidak disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin, tapi itu kesimpulan dari apa yang disebutkan tadi. Kalau mau dibahasakan, ya. Ma hukmus siyam lil musafir? Apa hukum puasa bagi musafir? Al-jawab, lahu thalathu halat. Dia ada 3 kondisi. Difahami? Al-awwal, as-sawm wal fitru alaihi sawa. Puasa atau tidak puasa sama bagi dia. Maka al-afdal as-sawm. Yang afdal puasa. Kedua, al-halatu tsaniyah. As-sawm atau wa kana as-sawm fihi masyaqqah. Puasa ada masyaqqah. Mungkin kalau bisa kita katakan masyaqqah khafifah. Ada masyaqqah. Maka al-fitru aula. Tidak berpuasa itu yang afdal. Kondisi ketiga, idza kana as-shaum masyaqqatan syadidah. Puasanya berat sekali. Difahami? Fahina idzin yakunu as-shaum haraman. Difahami? Berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Itu kesimpulannya. Kemudian, fa in qila, kalau ada yang bertanya, al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Patokan dalam sesuatu itu dengan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Fanaqul al-khususiyah naw'an. Kita katakan kata Syekh Ibnu Utsaimin, khususiyah itu ada 2 macam. Khususiyatun syakhsiyah wa khususiyah naw'iyah. Khususiyah yang sifatnya personal, ada khususiyah yang sifatnya jenis. Fal khususiyah asy-syakhsiyah, kekhususan yang sifatnya syakhsiyah, ayyuqal, maka dikatakan inna hadzal hukma khasun bi hadzal rajul. Ini hukum khusus untuk orang ini. La yata'addahu ila ghairihi. Tidak bisa berlaku untuk orang lain. Wa hadza yahtaju ila dalilin khas. Ini butuh kepada dalil khusus. Ya. Hukum asal perbuatan Rasul itu lahu wali ummatihi, untuk Rasul dan untuk umat. Ya, hukum asal af'alur Rasul itu berlaku untuk beliau dan berlaku untuk umat. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasul juga Allah perintahkan kepada umatnya. Difahami? Apa dalilnya? Syu'bah.
Innallaha amarul mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Apa yang diperintahkan kepada kaum mukminin itu berlaku juga yang diperintahkan kepada Rasul. Jadi kalau mengatakan khususiyah itu butuh kepada dalil. Wa hadzal ladzi taquluhu fihi, ini yang kau katakan al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, ya. Patokan itu adalah dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Fa ayatul li'an waradat fi qissati rajulin muayyan. Ayatul li'an itu datang pada kisah orang tertentu. Wa ayatul zihar kadzalik. Ayatul zihar juga pada kasus orang tertentu. Fal ibratu bil umum, maka ibrahnya dengan keumuman. Fa kullu ahadin yathbut lahu hadzal hukmu, maka setiap orang yathbut lahu hadzal hukmu, maka ditetapkan bagi dia hukum ini tadi. Difahami? Jadi maksudnya gini, ayatul li'an itu kasusnya pada tertentu orang, ya. Kemudian zihar juga pada orang tertentu di zaman Rasul. Tapi karena lafadznya umum, maka setiap orang berlaku hukum ini. Yang kedua, wal khususiyah an-naw'iyyah. Khususiyah an-naw'iyyah. Wa in syi'ta, kalau engkau mau, faqul, katakan al khususiyah al-haliyah. Adalah khususiyah al-haliyah. Apa khususiyah al-haliyah? Ai allati la yathbut biha al-umum, yang tidak bisa ditetapkan dengannya keumuman. Illa liman kana mithla hadza syakhsi, kecuali orang yang betul-betul seperti orang ini. Antum perhatikan di sini. Khususiyah nau'iyah. Wa in syi'ta faqul al-khususiyah haliyah. Sama saja. Ada khususiyah nau'iyah atau khususiyah haliyah. Maknanya apa? Ai allati la yathbut biha al-umum, yang kekhususan tidak bisa ditetapkan padanya keumuman. Illa liman kana mithla hadza syakhsi, kecuali bagi orang yang seperti orang yang ada pada konteks itu tadi. Ai mithl halihi, seperti kondisi dia. Fayuqal laisa minal bir as-saumu fis safar liman syaqqa alaihi. Sehingga sabda Rasul laisa minal bir as-saum fis safar itu liman syaqqa alaihi, bagi orang yang berat. Kahadzar rajul, seperti laki-laki itu tadi. Wala ya'um kulla insanin shoma, sehingga tidak mencakup setiap orang yang berpuasa. Difahami? Sehingga lafaz yang antum bawakan laisa minal bir as-saumu fis safar, bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika safar. Ini lafaz memang umum, tapi lafaz ini umum ya, secara lafaz, tapi yang dimaksudkan adalah khususiyah nau'iyah, ya. Difahami? Nyambung kan tuh? Jadi gini, mungkin saja ada orang bilang musafir itu tidak perlu puasa. Difahami? Tidak perlu puasa. Justru kalau dia puasa, itu hukumnya haram atau makruh. Mana dalil antum mengatakan seperti itu? Memungkinkan dia berdalil dengan hadis laisa minal bir as-saumu fis safar, bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika safar. Katanya dia, ini kan lafadznya umum. Lafadznya umum. Bukankah suatu qaidah al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Faham? Paham? Ya. Maka kita katakan yang dimaksud dalam hadis ini
adalah khususiyah haliyah. Khususiyah haliyah. Sehingga larangan Nabi SAW berpuasa bagi musafir kalau ada orang yang sama sepertinya seperti orang yang terjadi sababul wurud hadis ini tadi. Difahami? Jelas? Makanya kata beliau, laisa minal bir as-saumu fis safar liman syaqqa alaihi. Kahadar rajuli wala ya'ummu kulla insanin shawma. Larangan Rasul bukanlah suatu kebaikan puasa ketika safar, itu bagi yang berat untuk puasa. Seperti laki-laki ini, bukan mencakup setiap orang yang berpuasa. Jelas? Jelas ya? Kemudian jelas masalah musafir ya. Kemudian asyaratul khamis, syarat yang kelima tentang orang yang diwajibkan puasa. Al-khulu minal mawani'. Al-khulu minal mawani'. Kosong dari penghalang-penghalang puasa. Wa hadza khasun bin nisa. Ini khusus bagi kaum wanita. Fal haidu la yalzamuhuma as-shaum. Orang yang haid tidak perlu bagi dia berpuasa. Wan nufasa la yalzamuhuma as-shaum. Nufasa tidak perlu bagi dia berpuasa. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam muqarraran dzalika atau muqarriran dzalik. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengikrarkan hal tersebut, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah tatkala wanita itu haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Fala yalzamuhuma ijma'an wa la yasihu minha ijma'an. Tidak harus, tidak wajib bagi wanita berpuasa ketika haid atau nifas, dan juga tidak sah dengan kesepakatan para ulama. Wa yalzamuhuma qada'uhu ijma'an, dan harus bagi mereka mengqadha dengan kesepakatan para ulama. Fa hadhihi thalathatu ijma'at. Ini ada 3 ijma'. Tidak harus, tidak sah, dan juga harus mengqadha. Wan nufasa kal haidi fi hadza. Orang yang haid, orang yang nifas sama seperti orang yang haid dalam hal puasanya. Kemudian mas'alatun, permasalahan. Idza qamatil bayyinah fi athna'in nahar wajaba al-imsak wal qada. Apabila qamatil bayyinah, tegak bukti di tengah-tengah siang. Maksudnya ada terbukti di siang hari, wajib al-imsak wal qada. Wajib bagi dia imsak dan maqadha. Apa maksud bayyinah di sini? Maksudnya terbukti betul-betul hari itu adalah hari puasa. Paham? Ya. Terbukti hari itu adalah hari puasa. Maksudnya idza qamatil bayyinah. Al-bayyinah itu maksudnya informasi yang jelas berkaitan dengan awal Ramadan. Kemudian di sini disebutkan ya, kata beliau, kalau seandainya di siang hari terbukti ada informasi tentang awal Ramadan, wajib al-imsak wal qada. Wajib dia tidak melanjutkan makan minumnya, tapi nanti mengqadha. Paham gambarannya? Kurnia. Gini.
semalam aturannya tarawih. Di kampung antum nih tidak ada informasi. Akhirnya sudahlah, subuh tadi pagi ini sudah sarapan sekampung antum. Masyarakat ada yang jualan segala macam. Tahu-tahu jam 10 pagi dapat informasi. Maklumlah mungkin terlalu pelosok ya. Ada orang pulang dari pasar. Di pasar sudah puasa orang. Nah, kalau dapat informasi seperti itu, maka masyarakat yang ada wajib alaihim al-imsak. Wajib bagi mereka untuk tidak melanjutkan aktivitas makan minumnya di hari tersebut. Imsak, nahan diri. Nanti kalau selesai Ramadan, mereka mengqadha hari tersebut. Difahami? Wa idza qamatil bayyinah fi athna'in nahar wajib al-imsak 'anil mufattirat. Kalau tegak bukti di siang hari, maka wajib imsak 'anil mufattirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Wa dalilu dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina amara an-nas bi siyami Asyura fi athna'il yaum amsaku fi hinihi. Dalil akan hal tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan orang untuk puasa Asyura di tengah hari, mereka menahan diri dari makan dan minum. Langsung spontan di waktu tersebut. Dalilnya disebutkan di situ dari riwayat Bukhari dari Salamah ibn Aqwa. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam an adzin finnas. Rasul memerintahkan seseorang dari Bani Aslam untuk menginformasikan ke masyarakat. Anna man kana akala falyasum baqiyata yaumihi. Siapa yang sudah makan maka hendaklah berpuasa pada sisa hari yang ada. Wa man lam yakun akala falyasum. Yang belum makan maka hendaknya puasa. Fa innal yaum yaumu Asyura. Sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura. Difahami? Jelas ya? Wali annahu tsabata anna hadzal yaum min Ramadan fa wajaba imsakuhu. Dan juga telah sabit bahwasanya hari tersebut adalah hari Ramadan, maka wajib imsakuhu, menahan diri. Wa kadzalika yajibul qadha. Demikian juga wajib mengqadha. Ayyalzamu qada'a dzalikal yaum, harus mengqadha hari tersebut. Alladzi qamat al-bayyinah fi asna'ihi, yang memang terbukti sudah masuk Ramadan di tengah hari tersebut. Annahu min Ramadan, bahwasanya hari tersebut bagian dari Ramadan. Wa wajhu dzalika annahu min syartis sihhati siyamil fard an tastaw'iban niyyah jami'an nahar. Dan kenapa dikatakan wajib mengqadha? Wajib mengqadha. Ya. Bahwasanya termasuk syarat sahnya puasa wajib harus niatnya tadi istau'ab. Ya, isti'ab, harus mencakup seluruh hari. Dari pagi fajar sampai sore. Difahami? Itu syarat sahnya puasa. Karena puasanya tadi niatnya di siang hari, berarti kan tidak isti'ab. Sehingga puasanya tadi tidak teranggap. Terus apa fungsinya imsak, menahan diri tadi? Para ulama menyebutkan min bab ihtiram, dihormatil yaum, untuk menghormati hari Ramadan tersebut. Difahami? Bukan sebagai puasa. Dia imsak itu menghormati Ramadan. Karena Ramadan tidak diperbolehkan makan dan minum. Jelas? Fatakunu min qablil fajri, ya, sehingga niat itu sebelum fajar. Wan niat huna kanat min athna'in nahar, sedangkan niat dia di sini itu di tengah hari. Falam yasumu yauman kamilan, dia tidak berpuasa sehari full. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niatnya. Dan setiap orang itu diberi pahala, dinilai ibadahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa wujubul qadha fi hadhil mas'alah, ai
ma idza qamatil bayyinah athna anhar wa huwa qaulu amatil ulama. Yang mewajibkan mengqadha itu pendapat mayoritas para ulama. Bagi orang yang mana? Orang yang dia dapat informasinya di siang hari. Di situ disebutkan faedah di bawah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, kata Imam Ibnu Qudamah, wa idza asbaha muftiran ya'taqid annahu min Sya'ban. Kalau dia di pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa dan dia meyakini itu Sya'ban, faqamatil bayyinah bi ru'yah, dan ada bukti informasi sudah adanya ru'yah tadi malam, lazimahul imsak wal qadha fi qauli amatil fuqaha. Maka harus bagi dia imsak dan mengqadha menurut pendapat mayoritas fuqaha. Jelas? Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yalzamuhum al-imsak wa la yalzamuhum al-qadha. Wajib bagi mereka menahan diri untuk tidak puasa dan tidak wajib bagi mereka mengqadha. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Wa wajhu dzalik, alasan Ibnu Taimiyah, anna aklahum wa syurbahum qabla qiyamil bayyinah kana mubahan. Bahwasanya makan dan minum dia sebelum dapat informasi yang valid tadi, itu hukumnya mubah. Lam yakum alaihil bayyinah. Belum ada tegak baginya bukti informasi. Qad ahallallahu lahum falam yantahaku hurmatasy syahr. Memang sudah Allah halalkan karena belum ada informasi mereka. Dan mereka tidak merobek kehormatan bulan Ramadan. Balkanu jahilin banau ala aslin wahum wa huwa baqa'u Sya'ban. Mereka dikarenakan mereka jahilin, tidak punya ilmu. Ya. Sehingga mereka membangun di atas prinsip asal. Apa prinsip asalnya? Yaitu masih di bulan Sya'ban. Kalau bahasa kitanya, apa salah saya kok dipaksa kodok? Anak kan meyakini ini Sya'ban, belum tahu anak ilmunya. Gitu loh, difahami? Yang seperti ini bisa berdalil dengan puasa Asyura tadi. Ketika puasa Asyura, Rasul bilang apa? Siapa yang akala sudah makan, maka menahan diri, dia puasa. Siapa yang sedang puasa, lanjutkan. Ya benar. Ada enggak di hadis tersebut Rasul memerintahkan mengqadha? Kemudian di sini disebutkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan mereka ini kan orang yang jahil, ya. Sehingga mereka membangun di atas asal. Fayadkhulu fi umumi qaulihi ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sehingga masuk pada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lalai atau keliru. Fahum kaman akala dhannan baqa'al lail. Itu kondisinya. Mereka seperti orang yang makan mengira masih malam. Fatabayyana annal fajr qad tala'a. Kemudian nampak informasi kalau fajar sudah muncul. Au akala dhannan ghuruba syamsi fatabayyana anna lam taghrub. Atau dia makan dalam keadaan dia mengira matahari terbenam, dalam keadaan matahari belum terbenam. Wa qad thabata fi sahihil Bukhari an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat, telah sabit dalam Sahih Bukhari dari Asma bintu Abi Bakar, dia mengatakan aftarna fi yaumi ghaimin ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak berpuasa pada hari yang mendung di zaman Rasul. Tsumma tala'at asy-syamsu, kemudian muncul matahari. Tala'at asy-syamsu. Walam yunqal annahum umiru bil qadha, dan tidak dinukilkan mereka itu diperintahkan untuk mengqadha. Difahami? Sore hari mereka dikiranya sudah terbenam matahari. Mereka makan. Setelah mereka makan, ternyata matahari muncul. Dan tidak dinukilkan mereka mengqadha. Difahami? Wa ajabu rahimahullah, Ibnu Taimiyah menjawab,
an kaunihim lam yanwu qabla al-fajr. Ibnu Taimiyah menjawab tentang kondisi mereka yang tidak berniat sebelum fajar. Kata Ibnu Taimiyah, bi annan niyah tatba'al ilm. Niat itu ngikuti ilmu. Wala ilma lahum bidukhuli syahr. Mereka tidak punya ilmu tentang masuknya bulan. Wa ma laysa lahum bi ilmun falaysa bi was'ihim. Yang mereka tidak punya ilmu itu bukan di bawah kemampuan mereka. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan apa yang dia mampu. Walihada law akharan niyya ba'da ilmihim bidukhuli syahr lam yasihha shaumuhum. Oleh karena itu, kalau seandainya dia mengakhirkan niat dan setelah mereka sudah tahu masuknya bulan Ramadan, tidak sah puasanya. Dipahami? Niat itu tatba'al ilm, ngikuti ilmu. Wa ta'liluhu wa jawabuhu rahimahullah qawiyyun. Lihat kata Syekh Ibnu Taimin, alasan jawaban Ibnu Taimiyah qawi, kuat. Walakin la tatibun nafsu biqaulihi. Akan tetapi jiwa ini tidak kuat, tidak merasa nyaman, tidak merasa pelong dengan pendapat Ibnu Taimiyah tadi. Wa qiyasu ala man akala yadhunnu baqa'al lail aw ghurub asy-syamsi fihi nadhar. Qiyas Ibnu Taimiyah juga dengan mengkiaskan seperti orang yang makan, dia mengira masih kondisinya malam atau mengira sudah terbenam matahari, itu fihi nadhar. Kenapa? Di anna hadza kana indahu niyyah. Dikarenakan orang yang seperti itu punya niat. Apa niatnya? Dari fajar. Difahami? Sampai sore ada niat. Difahami? Di anna hadza kana indahu niyatun lis-shaum. Lakin akala yadhunnu lail baqiyan aw yadhunnu dakhilan. Akan tetapi dia makan dalam kondisi dia mengira malam masih tetap, atau dia mengira sudah masuk waktu berbuka. Walihada kana al-khilaf fil mas'alatin ashhar min al-khilaf fil mas'alatin ula. Oleh karena itu, khilaf dalam masalah kedua ini tadi yang disebutkan Ibnu Taimiyah itu lebih masyhur dibandingkan khilaf dalam masalah pertama, yaitu yang idza qamatil bayyinah athna'an nahar. Jelas? Wallahu alam. Dari sini antum bisa pahami pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Adalah tidak perlu mengqadha, tidak perlu mengqadha, itu pendapat Ibnu Taimiyah. Adapun pendapat Syekh Ibnu Taimin, wajib 'alil imsak wa 'alaihil qadha. Wallahu taala alam.